Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1. Harapan yang pupus. Tolong beri saya sedikit waktu, Bu. Seorang gadis sedang menunduk menahan kepedihan di hadapan wanita yang sedang menagih uang kontrakan rumah yang dia tempati bersama kedua orang tuanya. Maaf ya, Nay. Ibu kali ini tidak bisa lagi memberi kelonggaran waktu. Ibu juga sangat butuh uang. Pak Dayat harus segera dirawat di rumah sakit. Gadis bernama Naya itu menitikkan air matanya. Dia harus bagaimana? Sedangkan waktu gajian masih seminggu lagi. Nay, ibu cuma bisa kasih kamu waktu 2 jam dari sekarang untuk beberes, karena sebentar lagi penghuni baru akan datang. Naya meremas gamis lusuhnya. Dia bingung ingin berbuat apa. Setelah kepergian ibu Laila, Nay buru-buru menghubungi kakak sulungnya. Halo, Assalamualaikum Mas Wahid. Waalaikumsalam, Nay. Mas, Nay bisa minta tolong tidak? Nay gajian masih 1 minggu lagi, sedangkan Nay harus membayar kontrakan rumah sekarang juga. Kalau tidak, kami harus mengosongkan isi. Aduh Nay, maaf ya, Mas gak bisa bantu. Kamu tahu sendiri, mbakmu lagi hamil muda, dikit-dikit pengen makan ini itu. Kalau uangnya kamu pinjam, kalau mbakmu pas mau apa-apa bagaimana? Coba deh kamu pinjam duit. Ucapan Naya yang belum selesai langsung dipotong oleh si sulung. Setelah Wahid menutup teleponnya, Naya segera menghubungi kakak keduanya. Halo, Assalamualaikum Mbak, sapa Nay ketika panggilannya sudah diangkat oleh Dwi. Naya juga langsung menyampaikan tujuannya menghubungi kakaknya itu dan lagi-lagi Naya harus menelan kekecewaan. Aduh Nay, suami Mbak nggak ngebolehin sembarangan hutangin orang, apalagi kalau tidak ada jaminan. Tapi Mbak, aku kan adiknya Mbak. Naya dibuat terkejut oleh perkataan Dwi. Uang itu bukan saudara, Nay. Lagian, siapa suruh kamu gak nikah-nikah? Biar ada yang belikan kamu rumah kayak mbakmu ini. Bukannya membantu, kakak kedua Naya justru memberi petuah sesat ya. Mbak, kasihan papa sama ibu kalau sampai kami harus keluar kontrakan. Iba Naya. Maaf ya, Nay, itu urusan kamu. Kamu kan anak terakhir, jadi warisan ibu dan papa itu milik kamu. Sudah menjadi tugasmu mengurus orang tua. Sudah ya, Mbak mau arisan. Begitu panggilan ditutup, Nay langsung menghela nafas yang dalam. Kini harapan satu-satunya adalah Trianto, kakak ketiganya. Sebelum menekan nama yang tertera di layar ponselnya, Naya berdoa dengan segenap harapan. Ya Allah, bantu hambamu ini. Halo? Nay mengernyit mendengar suara perempuan di seberang sana. Halo, Assalamualaikum Mbak. Mas Trio ada? Mendengar kakak iparnya yang mengangkat panggilannya, Naya bertanya keberadaan Trianto. Mas Trio ada nih di samping, lagi dengerin suara kamu. Kenapa, Nay? Anu Mbak, Nay mau... Kalau kamu telepon cuma mau minta uang, maaf ya Nay. Kami ini bukan tempat meminta sumbangan. Astagfirullah Mbak, Nay memang butuh uang. Tapi niat Nay mau pinjam, bukan minta sumbangan. Nay belum gajian, dan kami harus membayar uang sewa kontrakan. Kalau tidak, kami harus meninggalkan rumah. Nah, dengarkan, kalau adikmu telepon pasti ada maunya. Naya mengelus dada saat terdengar keributan di seberang sana. Harapan Naya pupus sudah. Karena tidak mau mendengar suara bising kakak iparnya yang sedang mengamuk, akhirnya Naya memilih mematikan panggilan. Naya menarik nafas, lalu menghembuskan pelan. Wajahnya mendongak dengan mata yang berkaca-kaca. Naya memikirkan bagaimana nanti mengatakan kepada bapak dan ibunya jika mereka harus segera pergi. Bapak dan ibu Naya hanya seorang petani. Sedari kecil Naya dan saudaranya makan dari hasil bertani. Dari hasil bertani juga kedua orang tuanya menyekolahkan mereka hingga tamatan SMA. Meskipun kadang tidak cukup uang dari hasil pertanian, kedua orang tuanya rela pinjam uang sana-sini untuk menyekolahkan mereka berempat. Wahid begitu lulus SMA langsung merantau. Dia bernasib baik sampai bisa melanjutkan pendidikannya hingga kuliah dan menjadi sarjana. Setelah sukses, Wahid menikah dengan wanita yang dia inginkan, tetapi tak sedikit pun mengingat kedua orang tuanya.
Dwi, kakak kedua Naya, juga bernasib baik, dapat suami mapan dan katanya seorang direktur di sebuah perusahaan. Tetapi dia tidak pernah mau mengunjungi kedua orang tuanya, katanya di desa kurang ramah lingkungan. Sementara Trianto yang kerap dipanggil Trio, dia adalah anak kesayangan kedua orang tuanya. Dulu setelah menikah dengan istrinya, dia masih sempat tinggal bersama kedua orang tuanya. Sampai pada akhirnya Trianto berencana membuka sebuah usaha. Karena sama-sama dari keluarga tak berpunya, kedua orang tuanya meminjam modal ke bank untuk modal Trianto membuka usaha. Tetapi usaha Trianto bangkrut membuat rumah akhirnya disita oleh bank karena tidak mampu membayar bunganya. Dan setelah rumah disita bank, akhirnya Naya dan kedua orang tuanya terpaksa tinggal di kontrakan. Sementara nasib Trianto sudah jauh lebih baik, tetapi dia juga melupakan kedua orang tuanya. Jujur, Naya jadi takut memikirkan sebuah pernikahan. Dia takut salah memilih calon suami. Dia tidak mau seperti kedua mas dan mbaknya. Mereka berubah setelah menikah. Harta membuat mereka lupa akan baktinya. Mereka lupa kehidupan susah dahulu, lupa dengan pengorbanan orang tua saat harus berhutang sana-sini. Rela memeras tenaga mencari nafkah demi bisa menyekolahkan anak-anaknya. Memberi makanan halal dari jerih payah yang memeras tenaga. Naya mencium punggung tangan bapak dan ibunya, takzim. Menguatkan hati untuk mengabarkan berita yang kurang baik. Tanpa sadar, air mata Naya sudah mengalir begitu saja. Naya cepat menghapusnya. Pak Subhan mengelus puncak kepala putrinya. Naya mengukir senyum, dia memberikan plastik hitam yang ada di tangannya pada sang ibu. Kita makan gado-gado dulu ya Pak, Bu. Wajah kedua orang tuanya berbinar saat mendengar putrinya membeli makanan untuk makan bersama. Ketiganya makan dengan lahap, mereka duduk lesehan dengan beralaskan tikar. Naya senang bisa menyenangkan hati orang tuanya. Meski mungkin sebentar lagi mereka akan bersedih. Selesai makan, Naya memberikan obat pegalinu untuk Pak Subhan dan memberi minyak kayu putih untuk Ibu Sari. Naya mengambilkan air minum untuk bapaknya, meminum obat dan juga memijit lengan ibunya yang dibalur minyak kayu putih. Mau bicara saja, Nai sangat sulit. Kedua orang tuanya sudah sepuh. Bapaknya sudah berumur 72 tahun, sementara ibunya berusia 68 tahun. Usia yang semestinya tidak memikirkan beban hidup, tetapi mau bagaimana lagi, rumah ini bukan milik mereka. Bismillah, niat Naya dalam hati. Pak, Bu, Nai minta maaf jika Nai belum bisa membuat kalian bahagia. Ucap Naya menahan tangis. Kita tidak bisa tetap tinggal di sini. Ibu Laila tidak bisa lagi memberi kelonggaran waktu untuk kita membayar kontrakan. Beliau juga sedang kesusahan. Karena itu, tidak apa-apa. Pak Subhan langsung menyela dengan suara bergetar menahan tangis. Jangan menangis, Dok. Bapak sama Ibu tidak apa-apa. Naya tidak berani menatap wajah kedua orang tuanya. Dia merasa gagal menjadi seorang anak. Naya merasa tidak bisa diandalkan. Saat ini Naya sangat mengkhawatirkan kedua orang tuanya. Naya memang selalu memprioritaskan kebahagiaan kedua orang tuanya di atas segalanya. Tapi Naya hanya bekerja di sebuah minimarket tak jauh dari tempat tinggalnya. Gajinya tidak seberapa. Jauh dari kata cukup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Naya kadang rela menggantikan jam kerja temannya atau mencari pekerjaan lain di luar jam kerja, misalnya membantu warga sekitar beberes rumah, cuci, gosok, dan lainnya. Capek sih, tapi uangnya lumayan buat tambahan bayar kontrakan. Naya ingin jika suatu hari nanti menikah, suaminya bisa mengerti kondisinya. Syukur-syukur mau mengajak kedua orang tuanya untuk tinggal bersama. Kadang Naya begitu merindukan saat mereka masih berkumpul dan tinggal bersama seperti dulu. Walaupun hidup serba pas-pasan, tetapi kakak beradik hidup rukun. Saling berbagi dan yang penting selalu ada untuk memikul beban hidup bersama. Sekarang semuanya berubah setelah mereka memiliki kehidupan masing-masing. Kedua mas dan mbaknya sudah melupakan kedua orang tuanya setelah hidup berkecukupan. Memang benar, lingkungan sekitar akan merubah seseorang. Naya menggenggam tangan kedua orang tuanya dan berpamitan mengemasi barang mereka. Hanya sedikit perabotan karena mereka memang hidup dengan serba kekurangan. Naya baru saja selesai mengapak kardus bekas mie instan yang berisikan pakaian kedua orang tuanya. Saat pintu rumah diketuk dari luar.
Nai memijit pelan keningnya yang berdenyut nyeri sebelum melangkah membuka pintu. Ternyata orang yang datang adalah calon penghuni baru. Tunggu sebentar ya mbak, ini sudah hampir selesai. Nai berkata ramah, padahal Bu Laila memberikan mereka waktu 2 jam tetapi penghuni baru datang setengah jam lebih cepat. Berkali-kali Naya menghela nafas panjang, beban pikirannya mengikis wajah ceria gadis 20 tahun itu. Naya meninggalkan kamarnya dengan lemas, begitupun kedua orang tuanya. Tolong beri solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Sudah selesai dok? Tanya Bu Sari. Alhamdulillah sudah Bu. Naya tersenyum sambil memamerkan deretan giginya yang rapi. Lesung pipinya tampak cekung menambah kecantikan bungsu Pak Subhan. Pak Subhan melihat ke arah putrinya dan bibirnya seperti ingin berkata sesuatu. Namun beliau tidak bicara, malah terlihat menghela nafas. Di halaman kontrakan sudah ada mobil yang berisikan barang calon penghuni baru. Kemana aku harus membawa ibu dan bapak ya Allah? Saat Naya mengeluarkan barangnya yang tak seberapa, ada tetangga yang datang membantu. Jadi kamu akan pindah Nay. Mbak Tanti, orang yang kenal dekat sama Naya, kaget melihat ada mobil yang sudah terparkir di depan kontrakan Naya. Iya mbak, kamu pindah kemana Nay? Tanya Mbak Tanti sambil membantu Pak Subhan turun dari undakan tangga. Naya menunduk. Masih belum tahu mbak. Loh, gimana Tonai? Jadi kalian belum memiliki tujuan? Tanti ini seorang guru. Dia kerap kali menggunakan jasa Naya untuk menyetrika baju dan juga beberes rumah. Naya mengangguk malu. Tas di tangan Naya langsung ditarik oleh Tanti. Hojo edan kowe, kalau gak ada tujuan ya kasihan Pak Subhan dan Bu Sari. Ini sudah mau gelap, gak lama maghrib. Ke rumah mbak dulu, besok baru tak carikan tempat tinggal. Mata Naya langsung berkaca-kaca mendengar ucapan Tanti. Dia yang hanya orang lain saja tak tega melihat keadaan kedua orang tuanya. Mengapa ketika saudara kandungnya malah tega? Tanti benar-benar memboyong Naya dan kedua orang tuanya. Meskipun rumah Tanti tidak besar, tetapi itu rumah sendiri, tidak menyewa. Bahkan Tanti juga membelikan mereka makan setelah mereka selesai sholat maghrib. Mbak, ngelesin anak Pak RT dulu. Gak apa-apa kan mbak tinggal? Nanti sebelum jam 9 mbak udah pulang. Kunci aja pintunya dari dalam. Mbak bawa kunci cadangan. Kamu ajak Pak Subhan dan Bu Sari nonton TV aja sambil menunggu sholat isya. Tidak ada yang bisa Naya katakan selain terima kasih pada Tanti. Setelah Tanti pergi, Naya menghampiri kedua orang tuanya yang duduk di kursi rotan di ruang tamu. Bu Sari memandang Naya sendu. Pak Subhan mengelus punggung tangan putrinya. Kalau nanti kamu sukses, jangan lupakan bapak, ibu seperti mas mbakmu ya Nay. Gini-gini kami yang membesarkan kalian dengan penuh perjuangan. Bahkan bapak ibu rela mati untuk bisa mencukupi kebutuhan kalian semasa kecil. Suara Pak Subhan terdengar parau, matanya berkaca-kaca dengan tangan yang gemetaran karena nelangsa. Tangis Naya pecah di pelukan kedua orang tuanya. Naya tahu, kedua orang tuanya takut si bungsu juga akan melupakan segala pengorbanan mereka dan menganggap mereka beban yang harus dijauhi sejauh-jauhnya. Apa mereka tidak berpikir, menyanyiakan orang tua adalah dosa? Mengapa mereka tak ingat susahnya dulu sama siapa? Setelah sukses tahu banyak seperti kacang lupa kulit ya? Insya Allah, Nay gak akan seperti itu pak. Kalian adalah kebahagiaan Nay. Kalian prioritas Nay. Lirih Naya yang semakin mengeratkan pelukan kedua orang tuanya. Demi Allah, lebih baik hidup miskin asal berakhlak mulia daripada kaya tapi durhaka. Maaf kalau kami yang tua ini menjadi beban untukmu Nay. Ucapan ibunya membuat tangis Naya semakin kencang. Naya terbiasa bangun pagi. Setelah sholat subuh, Naya tidak kembali tidur. Dia berzikir sebentar meraih ketenangan hatinya. Usai melakukan kewajibannya, Naya membersihkan rumah, memasak air panas, memasukkan ke dalam termos, dan menyirami tanaman bunga milik Tanti. Saat bangun tidur, Tanti sudah menemukan rumahnya yang bersih dan rapi. Mbak, memintamu tinggal di sini bukan untuk beres-beres loh, Nay. Suara Tanti mengejutkan Naya yang sedang membakar sampah di belakang rumah. Gak apa-apa mbak,
Mbak udah mau numpang kami semalam, mungkin jika nggak ada Mbak, kami bisa tidur di emperan. Tanti menghela nafasnya. Tanti ini seorang janda kembang yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia hidup sebatang kara di desa ini. Rumah yang ditempatinya sekarang adalah peninggalan orang tua suaminya, yang sudah berpulang jauh lebih lama dibandingkan suaminya sendiri. Tanti pilih menetap di desa ini karena tidak ada tempatnya untuk pulang di kota kelahirannya. Kedua orang tuanya juga sudah meninggal, sedangkan Tanti anak tunggal. Nay, bagaimana kalau kalian tinggal di sini sama aku? Aku juga kesepian sebenarnya, Nay. Rumah ini juga nggak terurus di tanganku. Karena rumah ini ibarat tempat singgah untukku yang jarang pulang ini. Maksud Mbak Tanti bagaimana? Naya sudah tak mampu membendung air matanya. Benarkah Tanti mau menumpang mereka? Naya tidak takut menjadi gelandangan jika dia seorang diri. Tetapi ada kedua orang tuanya yang tidak bisa Nay abaikan. Bahkan jika bisa, Nay rela menukar nyawanya untuk kebahagiaan bapak dan ibunya yang sudah sangat tua. Genap 1 minggu, Naya dan kedua orang tuanya tinggal bersama Tanti. Tanti sangat senang sejak memboyong keluarga Naya tinggal di rumahnya. Tidak hanya rumah yang terurus, tetapi dia tak lagi kesepian. Ada Pak Subhan dari Besari yang suka menemaninya menonton televisi ketika malam. Ada Naya yang rajin membuatkannya sarapan. Tanti seperti mendapatkan keluarga baru. Dia sudah menganggap Naya seperti adiknya sendiri. Naya baru pulang saat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Rumah sudah sepi. Tanti memang sedang ada kesibukan di luar kota. Dan akan datang 3 hari lagi. Pak, Bu, boleh Naya masuk? Buka aja, Dok. Pintunya nggak dikunci. Naya segera masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh kedua orang tuanya. Pak Subhan terbaring di atas ranjang. Sementara Bu Sari sedang melipat pakaian. Nay, belikan nasi padang. Kita makan baru nonton TV ya, Pak, Bu. Tampak kedua orang tuanya tersenyum bahagia, membuat hati Naya ikut senang. Pak Subhan yang dulu gagah dan kuat, kini terlihat ringkih, termakan usia. Sejak setahun lalu, Pak Subhan sering sakit-sakitan. Begitu juga dengan Bu Sari, Pataya sudah tidak awas, sudah pikun, suka lupa, bahkan pada Naya sekalipun. Nay, boleh Bapak bertanya? Ucap Pak Subhan sambil mengelus puncak kepala Naya yang tertutup hijab abu-abu. Naya mengangguk pelan. Lelaki seperti apa yang Nay inginkan untuk jadi suami? Tanya Pak Subhan pada bungsunya. Nay ingin lelaki yang bisa menghormati Bapak dan Ibu, tidak hanya mencintai Nay, tetapi harus sayang pada kedua orang tua Nay. Menerima segala kekurangan maupun kelebihan Nay, dan yang paling penting, dia saleh dan paham agama. Pak Subhan manggut-manggut menarik sudut bibirnya. Bersambung.